Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi tsumma kunta wa atbi'i sayyita tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan, rezeki serta hidayah-Nya kepada kita, yang dengannya kita senantiasa masih berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, seraya kita memohon pertolongan serta memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Tak lupa di Yaumul Jum'ah ini, di hari barokah ini, kita juga tentu hendaknya bahkan sangat bagus memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dialah manusia yang Allah utus ke muka bumi sebagai sebaik-baiknya manusia, yang ia menjadi suri teladan terbaik untuk setiap kita dari seluruh sisi kehidupannya. Dialah Rasulullah yang dengan segenap pengorbanan dan perjuangannya hingga kita bisa merasakan manisnya iman yang telah membawa zaman dari kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu perintah Allah Ta'ala yang bahkan beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya kita bisa kutip dari surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Makna ataupun tafsir dari ayat ini, maka hendaklah kalian mengingatku, maka aku pun akan mengingat kalian, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan jangan kalian mengingkarinya. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian juga kita, bahkan Allah Ta'ala abadikan salah satu nasihat dari seorang yang memiliki hikmah, walaupun juga ada yang mengatakan beliau juga seorang nabi, yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, yakni Luqman Al-Hakim, yang mana salah satu nasihatnya bahkan menjadi nasihat pertama, yakni juga ternyata hendaknya bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ataina Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ingatlah, dan sungguh ketika Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anak-anaknya, yakni hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia telah mensyukuri dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur akan iman Allah maka sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Berbicara syukur ini tentu adalah satu hal yang tak pernah putus-putus dalam kehidupan kita, karena memang faktanya di dalam kehidupan ini, ketahuilah bahwa tidak ada satu kenikmatan yang kita dapatkan, apapun bentuknya, apapun modelnya,
baik itu berupa harta benda yang kita miliki, baik status sosial yang kita sandang, baik kekayaan yang bahkan mungkin dalam hal bentuk abstrak, bahkan sebuah kebahagiaan itu sendiri. Orang memiliki rumah, mobil, bahkan mungkin uang yang banyak di dalam deposito banknya, bahkan kepintarannya yang ia miliki, kecantikan, kegantengan secara fisiknya, sempurna tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya hakikatnya itu semua adalah milik ataupun berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan napas yang kita hirup pada saat ini, mata yang kita dengannya bisa melihat keindahan alam semesta ini, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, bahkan akal pikiran kita bisa berpikir, bahkan dengan hati kita bisa memilah. Kita bisa mendeteksi apakah ini sebuah hal yang baik atau hal yang buruk. Semuanya berasal dan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan, jikalau kita ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, ada 3 rukun yang hendaknya kita bisa penuhi. Yang pertama adalah bagaimana hendaknya kita tancapkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, tasdiqu bil qalbi, yakni kita yakini adalah bahwasanya tidak ada satu nikmat, satu kesenangan, satu kebahagiaan, karunia Allah Ta'ala apapun itu merupakan kecuali adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka tidaklah seluruh nikmat itu kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan ini hendaknya kita tancapkan, kita tanamkan yang kuat di dalam diri kita. Karena iblis laknatullah alaihi selalu menggoda kita. Karena dengan kepintaran itu seseorang bisa sombong, takabur dengan ilmu yang ia miliki. Dengan kegantengan, kecantikan wajahnya, kesempurnaan fisiknya, seseorang sangat mudah untuk ia menjadi sombong, menjadi congkak. Apatah lagi jika ia melihat hamba Allah yang tidak sesempurna dirinya. Termasuk orang yang memiliki kelebihan harta, ia merasa karena kepintarannya, karena kerja kerasnya. Maka disinilah pentingnya hendaknya kita tanamkan dalam diri kita. Karena pada hakikinya apapun yang kita miliki pada saat ini, termasuk diri kita, adalah semuanya berasal ataupun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rukun dari syukur itu adalah hendaknya bagaimana kita ini membasahi lisan kita dengan kita memperbanyak membaca kalimat hamdalah. Terutama ketika orang ada yang memuji kita, apapun bentuk pujiannya, hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sesungguhnya pujian itu hanya berhak sepantasnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita sempurnakan dengan rukun yang ketiga, yakni bahwasanya dengan kita tasdiqul bil jawarih atau tasdiqul bil amal. Adalah bagaimana tidak cukup hanya sekedar kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Kemudian kita memperbanyak membaca kalimat hamdalah. Lalu yang ketiga, hendaknya kita pergunakan nikmat itu untuk kita gunakan di jalan ketakwaan, di jalan kebaikan, untuk taqarrub illallah. Maka orang yang diberi harta, dengan hartanya ia menunaikan zakat sebagai bentuk sebuah kewajiban dari harta yang ia miliki, yang memperbanyak sedekah, yang memperbanyak infak, bahkan mungkin ia memberikan sebagian harta yang ia cintai dalam bentuk wakaf ataupun hibah. Kemudian orang yang memiliki kepintaran, ia sedekahkan, ia infakkan dengan ia mengajarkan kepada orang lain. Jadi apapun nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya, dan insya Allah bagaimanapun nikmat itu sebetulnya itu kesempatan
yang setiap orang bisa melakukan, yakni dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini kita telah memasuki awal dari bulan Agustus, yang mana kita ketahui bangsa kita, bangsa Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaannya. Pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Apa urgensinya bagi diri kita? Lalu bagaimana penerapannya di dalam bentuk konteks kehidupan kekinian ini? Ini yang juga mesti kita pahami dan hendaknya kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah bahwasanya kita mengetahui kemerdekaan negeri ini tidak datang begitu saja. Tidak karena diserahkan oleh bangsa yang telah menjajah negeri kita pada saat itu. Tentu dari sejarah yang kita pahami, dari sejarah yang kita baca, yang kita telah yakini bersama-sama, semua ini adalah karena perjuangan dari para pejuang pendahulu kita, dari nenek moyang kita, yang mereka telah mengorbankan seluruhnya, bahkan dengan nyawanya, tetapi tentu tidak lupa karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita, karena tidak ada jaminan bangsa kita saat ini, negeri kita saat ini, negara kita saat ini tidak hilang. Cukuplah Yugoslavia yang pecah menjadi negara yang kecil-kecil, bahkan tidak diketahui lagi. Tidak ada jaminan negeri kita Indonesia yang kita cintai ini akan terus. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita juga hendaknya bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Allah taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41, mengingatkan kita, bahkan ini menjadi rumus agar nikmat kemerdekaan ini terus kita dapatkan. Allah taala berfirman, alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Adalah orang-orang yang apabila kami beri kedudukan di muka bumi ini, baik berupa kekuasaan yang ia miliki, baik sebuah negeri yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada mereka, maka jikalau mereka ingin diteguhkan kedudukannya, tetap diberi nikmat itu, ada 4 rumus dari Allah SWT. Jikalau kita ingin terus mendapatkan nikmat di dalam konteks kemerdekaan ini, jikalau kita ingin negeri yang kita cintai ini tetap merdeka seperti pada saat ini. Yang pertama adalah hendaknya orang-orang itu mendirikan salat. Aqamus shalah adalah bentuk ataupun rumus agar kita, negeri kita ini terus damai, terus gemah ripah loh jinawi, walaupun faktanya pada saat ini. Maka juga ini juga hendaknya menjadi refleksi diri kita, muhasabah bagi kita, adalah bahwasanya orang-orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita yang pada saat ini hendaknya kita syukuri dengan kita menegakkan salat. Salat adalah merupakan satu bentuk hubungan antara seorang hamba dengan Kholiknya, langsung, tidak ada perantara. Maka sesungguhnya juga salat ini kita bisa katakan ini merupakan kecerdasan seseorang di dalam spiritualnya. Apapun masalah kita, silahkan berkeluh kesah di dalam salat, dengan ia langsung berbicara pada Allah SWT dalam doanya, dalam ratapannya. Maka jika seseorang yang bisa menjaga salatnya, maka insya Allah dia langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha berkehendak. Maka orang-orang yang terjaga salatnya, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi yang kuat, karena ia telah bersandar kepada zat yang maha kuat. Yang kedua, tahu zakah.
Orang-orang yang tidak melalaikan, tidak melupakan dari nikmat Allah yang telah diberikan, dari kelebihan harta yang ia miliki. Ia tunaikan terutama zakat. Kemudian yang memperbanyak infak sodakohnya. Intinya wa atau zakah ini adalah hendaknya kita bagaimana memiliki bentuk kepedulian, empati, simpati dalam diri kita, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Ini kita bisa sebut sebagai kecerdasan sosial. Yang ketiga, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, rumus ataupun resep dari Allah taala sebagai bentuk rasa syukur kita dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan negeri kita ini adalah wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Orang-orang yang senantiasa menyuruh ke dalam hal-hal yang baik sekaligus mencegah dari perbuatan yang tidak baik ataupun yang mungkar. Ini nanti bisa kita sebut sebagai kecerdasan dalam bentuk interpersonal, dalam bentuk komunikasi massa. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Maka tentu sebagai masyarakat, sebagai sebuah masyarakat, sebagai bentuk makhluk yang membutuhkan orang lain, dan agar tetanannya tetap di dalam tatanan yang semestinya, maka perlu kita hendaknya saling nasihat menasihati, saling menyuruh kepada kebaikan, saling mencegah ataupun melarang dari perbuatan yang tidak baik. Tidak melupakan, tidak dalam artian ia meninggalkan orang-orang yang sebetulnya disitulah sebagai bentuk civil society-nya, sebagai bentuk masyarakat madaninya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat telah membuktikannya di Madinah ketika itu, sehingga menjadi sebuah peradaban yang begitu agung hingga pada saat ini. Islam telah membuktikan telah tercipta sebuah masyarakat yang indah dengan wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Yang terakhir, walillahi aqibatul umur. Hendaknya kita kembalikan seluruh urusan setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap usaha kita, apapun hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti kita bisa sebut sebagai iman kepada qada dan qadar. Sekaligus adalah hendaknya sebagai penutup, sebagai sebuah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kita. Kita hanya berusaha yang terbaik, baik dalam bentuk kita memperbaiki diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita, negeri kita, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Tetapi hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segenap urusan. Maka semoga jamaah dimurahkan Allah taala, dengan nikmat kemerdekaan ini hendaknya kita syukuri di dalam dengan bentuk kita menjaga salat kita peduli kepada orang lain dengan kita berbagi dari apa yang kita miliki, apapun bentuknya. Kemudian kita saling menjaga di antara kita dengan saling nasihat menasihati, menyuruh kepada yang baik, melarang kepada perbuatan yang tidak baik, dan kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.